Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rahmatia, NIM F2019-01073. Saya dari kelas C2. Saya selaku mahasiswi dari Universitas Mandala Waluya Kendari, jurusan S1 Farmasi. Maksud dari video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester Farmakologi 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi anti kanker. Adapun pokok pembahasan yang saya akan bahas yaitu yang pertama, definisi, yang kedua, mekanisme terjadinya kanker, yang ketiga, jenis-jenis kanker, yang keempat, obat-obat anti kanker dan mekanismenya. Oke, langsung saja di sini definisi kanker. Kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan tidak terkendali sel tubuh tertentu yang berakibat merusak sel dan jaringan tubuh lain, bahkan sering berakhir dengan kematian. Karena sifatnya yang demikian ganas atau tidak terkendali dan berakibat kematian, maka kanker juga disebut sebagai penyakit keganasan, dan sel kanker juga disebut juga sel ganas. Semua tubuh dapat terkena kanker kecuali rambut, gigi, dan kuku. Selanjutnya, mekanisme terjadinya kanker. Kanker merupakan suatu proses bertingkat yang membutuhkan lamanya waktu laten, yang disebut teori inisiasi atau promosi pada karsinogenesis. Sel-sel kanker terbentuk dari sel-sel normal dalam suatu proses kompleks yang disebut transformasi, yang terdiri dari tahap inisiasi dan promosi. Adapun jenis-jenis kanker, yang pertama karsinoma, yang kedua karsinoma in situ, yang ketiga limfoma, yang keempat leukemia, yang kelima sarkoma, yang keenam glioma. Adapun penjelasan jenis-jenis kanker, yang pertama karsinoma. Karsinoma adalah jenis kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan saluran tubuh, misalnya jaringan seperti sel kulit, testis, ovarium, kelenjar, mukus, sel melanin, payudara, leher rahim, kolon, rektum, lambung, pankreas, dan osefagus. Yang kedua yaitu karsinoma in situ, yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan sel epitel abnormal yang masih terbatas di daerah tertentu sehingga masih dianggap lesi parainvasif atau kelainan atau luka yang belum menyebar. Yang ketiga yaitu limfoma. Limfoma yaitu jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah, misalnya jaringan limfe, lakteal, limfa, berbagai kelenjar limfe, timus, dan sumsum tulang. Limfoma spesifik antara lain adalah penyakit Hodgkin atau kanker kelenjar limfe dan limfa. Yang keempat yaitu leukemia. Leukemia, kanker jenis ini tidak membentuk massa tumor, tetapi memenuhi pembuluh darah dan mengganggu fungsi sel darah normal. Yang kelima, sarkoma. Sarkoma yaitu jenis kanker di mana jaringan penunjang yang berada di permukaan tubuh seperti jaringan ikat, termasuk sel-sel yang ditemukan di otot dan tulang. Yang keenam, glioma. Glioma yaitu kanker susunan saraf, misalnya sel-sel glia atau jaringan penunjang di susunan saraf pusat. Selanjutnya, terdapat 11 sel kanker dalam tubuh, yaitu sel tulang, sel darah, sel otot, sel lemak, sel kulit, sel saraf, sel endotelial, sel seks, sel pankreas, dan sel kanker. Adapun obat-obat anti kanker, yang pertama golongan alkilator, yaitu pengikat alkil dengan nukleoprotein. Contoh obatnya yaitu siklofosfamid,
Obat siklofosfamid bekerja dengan cara merusak DNA sel kanker, sehingga menghentikan pertumbuhan sel kanker. Obat ini juga bekerja dengan menekan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, sehingga bisa digunakan sebagai obat imunosupresan dalam pengobatan sindrom nefrotik. Selanjutnya, obat chlorambucil bekerja dengan cara mengganggu proses replikasi DNA dan transkripsi RNA dengan menambah gugus alkil dan gugus lainnya, sehingga mengganggu fungsi asam nukleat yang terjadi apoptosis sel. Selanjutnya, obat busulfan bekerja dengan cara menempel pada salah satu untai DNA sel kanker sehingga sel tersebut tidak dapat membelah diri. Dengan begitu, pertumbuhan dan penyebaran sel kanker di dalam tubuh dapat dihambat. Yang kedua, golongan antimetabolit yang mengganggu kebutuhan nutrisi untuk kebutuhan sel. Contoh obatnya yaitu fluorouracil. Fluorouracil bekerja dengan cara mengganggu pembentukan DNA dan RNA dalam sel. Proses ini membuat pertumbuhan sel yang tidak sempurna. Selanjutnya, sitarabin. Obat sitarabin bekerja dengan cara menghambat DNA polimerase pada fase dari siklus sel. Yang ketiga, golongan antibiotik yang berikatan dengan DNA sehingga fungsi DNA terganggu. Contoh obatnya yaitu bleomycin. Obat bleomycin bekerja dengan cara membentuk radikal bebas yang terdapat merusak DNA sel kanker. Dengan demikian, penyebaran sel kanker dalam tubuh dapat terhambat. Selanjutnya, dactimonisin adalah kromopeptida yang berikatan pada heliks ganda DNA dan mengganggu transkripsi RNA sehingga menghambat pembelahan sel. Gambar sel kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada area leher rahim, yakni bagian rahim yang menghubungkan rahim bagian atas dengan vagina. Kanker ini disebabkan oleh infeksi human papillomavirus. Gejala yang ditimbulkan oleh kanker serviks antara lain pendarahan abnormal atau flek darah dari vagina. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan materi anti kanker dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.